Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, terutama rekan-rekan nakes ya, tenaga kesehatan, wabil khusus driver ambulan Jabodetabek, driver ambulan Indonesia. Ketemu lagi bersama bareng gua seperti biasa di channelnya Bupati Ambulan. Jadi kali ini gue mau review tentang apa saja yang disematkan di dalam ambulans. Pastinya yang udah pasti ini adalah profesi pertama gue. Kebetulan yang gue ambil contoh kali ini ambulan emergency advance ya, ambulan emergency advance dari Toyota IS komuter. Untuk unitnya sendiri cukup nyaman, yang pasti anteng. Terus apalagi ya untuk suspensinya ya, gua kenalin dulu. Untuk suspensinya lumayan tidak berasa di jalan yang rusak, pastinya empuk. Wow. Yang pasti fine-fine aja ya. Untuk perawatnya, dokternya dalam goncangan juga masih oke. Oke, untuk mempersingkat waktu aja, langsung aja kita kupas apa isi yang ada di dalam ambulan emergency, khususnya advance ya. Oke, langsung aja. Tapi jangan lupa, sebelum kita melanjutkan videonya, apa-apa yang bakal gue sematin, nggak ada salahnya yuk bantu channel gue supaya gue bisa lebih greget lagi dalam membuat konten-konten terbaru, khususnya di dunia kesehatan ya, di dunia medis, terutama di ambulans, sesuai dengan profesi gue sebagai driver ambulans ya. Jangan lupa subscribe konten channel YouTube gue, channel YouTube Bupati Ambulans ya. Jangan lupa share juga, komen, dan like jika kalian menyukai konten-konten gua. Oke? Sebelumnya terima kasih, nggak berlama-lama, mari kita kupas. Cikidot. Yang pertama ini ada wastafel ya. Berikut juga ada saklar-saklarnya untuk wastafel. Untuk tandon airnya ada di bawah kebetulan ya. Ada air bersih untuk cuci tangan, dan pembuangannya juga ada. Terus lanjut ke atas, ini ada tempat barang-barang ya, ada box ya. Ada fungsinya masing-masing, seperti ada inskun, alat-alat penunjang medis, dan kebetulan di sini kita kosongkan. Sebetulnya memang ada alat-alat seperti yang lainnya, karena memang ini kita dilarang untuk sini menaruh barang-barang tersebut, karena memang sifatnya sangat rentan ya, karena seperti ada perban, ada spet dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada dua tabung oksigen kecil, ya. Sepertinya sudah agak gelap, ini kita nyalain aja lampunya biar agak terang, biar enak pemandangannya begitu. Jadi sekalian aja deh ya, ini lampunya kita hidupin berdasarkan fungsinya. Di sini ada main power. Jadi kekuatan arus semua listrik yang ada di kabin terletak pada main power ini kita hidupkan. Biasanya kalau mau ada tindakan rujuk atau tindakan yang lain, kita pakai powernya dulu, kita hidupkan. Lalu untuk di sini yang tadi ya keran air ya. Lalu di sini ada lampu tindakan. Nah, itu lampu tindakan. Terus di sini juga ada lampu pemeriksaan ya, kontrol
perawat maupun dokter langsung ke pasien. Lalu di sini ada kontrol cycle control ya untuk oksigen. Oksigen dia akan berjalan dengan otomatis ketika switchnya ini dihidupkan. Nanti ketika tabung dari A sudah habis, otomatis akan berpindah ke tabung B jika menghidupkan self control valve ini. Oke. Dan untuk yang ini untuk bagian bawah ya, penerangan bagian bawah untuk seperti LBS ini letakkan di bawah untuk penerangnya ya. Dilanjut aja. Jadi fungsi dari monitor ini untuk mengetahui kondisi pasien terkini. Jadi mulai dari tensi, detak jantung, semuanya bisa dipantau melalui monitor. Dan di sini juga ada tensi manual ya, yang sudah dipatenkan, yang sudah dibaut, jadi nggak bisa dilepas ini ya, nggak bisa dilepas. Selanjutnya ini AED Plus ya. Fungsi dari AED Plus untuk memberikan sengatan listrik. Jadi alat ini menormalkan detak jantung yang tidak teratur. Nah, selanjutnya di sini nih di bawah ini adalah yang bernama defibrillator. Ya. Defibrillator adalah sebuah perangkat yang dapat memberikan kejutan listrik pada jantung seseorang. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi irama jantung yang tidak normal dan berpotensi fatal atau aritmia. Alat yang satu ini biasanya digunakan pada seseorang yang memiliki penyakit henti jantung atau vertical supaya detak jantung mereka kembali normal. Alat ini bisa digunakan dengan cara implan ataupun ditanam dalam tubuh, atau bisa juga digunakan sebagai salah satu eksternal. Saat ini defibrillator adalah alat yang sangat dibutuhkan dalam dunia medis. Jadi defibrillator adalah alat medis yang sangat membutuhkan untuk membantu seseorang ketika mengalami serangan jantung, di mana alat ini akan dibutuhkan secepat mungkin untuk membentuk mereka yang terkena serangan jantung secara mendadak pastinya ya. Alat tersebut juga bisa membantu seseorang mendapatkan peluang hidup karena terjadi serangan jantung. Jadi prinsip kerja dari defibrillator adalah memberikan stimulasi yang berupa energi listrik dalam satuan joule, yang dimana energi tersebut dihasilkan dari mesin defibrillator yang sudah dilengkapi dengan baterai ya. Biasanya kalau di dalam IGD itu sudah selalu terpasang ke sumber daya listrik ya, selalu terpasang ke sumber daya listrik. Jadi di dalam pedal defibrillator sudah dilengkapi dengan tombol ya, tombol charge biasanya yang bisa dipakai untuk mengisi energi. Selain itu juga ada pula tombol defibrilasi yang digunakan untuk melepas energi listrik tersebut ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa alat ini yang bernama defibrillator adalah salah satu alat medis yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang terkena serangan jantung secara mendadak. Jadi demikian ya teman-teman penjelasan daripada alat yang satu ini. Oke, selanjutnya ini alat yang namanya suction ya. Jadi fungsi dari alat ini suction untuk menyedot cairan dalam tubuh yang tidak terpakai, seperti dahak atau cairan apalah ya yang tidak terpakai. Jadi bisa disedot menggunakan alat ini, namanya suction pump ya. Oke. Jadi pemakaiannya juga harus dengan pelatihan khusus, nggak sembarangan medis ya, orang awam. Oke, selanjutnya di sini juga ada bracket ventilator ya. Tujuannya penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapatkan asupan oksigen yang cukup.
Jadi kalau pasiennya udah parah ya, udah ngap-ngapan ya, udah wis pokoknya angel. Pokoknya ya harus menggunakan ventilator ini. Lanjut ya, lampu emergency ketika kita menaikkan pasien ya, ini berfungsi untuk penerangan. Lalu di sini juga ada gantungan infus ya, gantungan infus ya, ada 2, lumayan agak megah ya dalamnya ya, memang udah didesain seperti ini. Nah ini juga ada intercom ya untuk penghubung telepon antara driver dengan perawat atau dokter, bisa lewat sini lalu dihubungkan ke depan. Terus ada yang paling utama ini ya, pokok adalah stretcher ya, untuk mengangkat atau berangkar yang namanya biasa disebut berangkar. Oke lanjut, di sini ada inverter, alat pengubah arus listrik. Jadi gunanya untuk menghidupkan peralatan ya kelistrikan yang ada di dalam ini tadi, seperti monitor, AET plus, suction dan lain-lain ya. Oh iya, tadi lupa di belakang ya, di belakang. Nah ini di belakang ada 2 tempat sampah, fungsinya untuk infeksius dan non infeksius. Biasanya kalau seperti alat suntik ya, sarung tangan yang mengandung ya virus lah, di limbah infeksius tersebut. Nah ini non infeksius seperti tisu, kertas boleh taruh sini. Lalu ini ada oksigen terpisah ya, oksigen penunjang. Biasanya ini bisa dibawa-bawa, seperti ketika kita mau rujuk pasien menggunakan oksigen, tetap kita sambungkan pasien ke oksigen tersebut. Kita bawa dari IGD menuju ruang tindakan biasanya. Di sini juga ada spill kit, tahu ya fungsinya spill kit juga untuk membersihkan cairan yang tumpah di lantai, biasanya seperti darah atau cairan yang lain, biasanya kita bersihkan menggunakan spill kit aja. Nah di sini juga kelebihan dari ambulan HS kita, kebetulan ada stretcher cair ya, kursi roda. Stretcher ini biasanya berfungsi untuk menaikkan pasien ya. Misalkan pasien ada, kita jemput di lantai 2 atau lantai 3, biasanya pasien tidak bisa menggunakan stretcher scope ya, kita pakai alat bantu ini. Sekiranya pasien ini bisa duduk, masih bisa duduk, kita menggunakan kursi ini. Lumayan megah ya untuk kenyamanan pasien. Oke, next kita ke bagian depan ya. Nah, ini kita sudah di kabin depan ya, ruang kemudi. Tadi saya bilang di sini ada ya, seperti umumnya ambulan pasti memiliki ampli, sirine ya, untuk beberapa rotator. Standar ambulan lah ya, semuanya ada di sini. Aku bilang tadi nih ya, ada mic buat menghubungkan ke belakang juga, holder tambahan. Kebetulan ini mereknya Sanken ya, Sanken JB 100 PD. Jadi yang pasti fungsinya sama lah ya untuk semua ambulan. Yang pasti sirine ini selalu ada, kalau nggak ada ya gimana toh ya. Ini ada holder tambahan untuk mantau GPS. Kebetulan saya belum punya dashcam, insya Allah lah kita beli dashcam ya. Di sini juga berantakan yang belum saya rapiin. Jadi di sini juga ada kursi untuk boleh dokter, untuk pasien atau keluarga, untuk perawat, untuk dokter atau untuk dokter untuk perawat. Pada umumnya ya seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi sedikit review mengenai ambulan emergency Toyota HS komuter. Setidaknya teman-teman juga udah paham lah ya, khususnya driver ambulans, apalagi yang sudah memiliki sertifikat AGD dari Dinkes, ambulan gawat darurat, paham. Yang pasti fungsi
serta tugas sebagai driver ambulans seperti apa, perawatannya, kerapihannya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu aja yang bisa tak sampaikan ya teman-teman ya. Mungkin di lain waktu, next time kita bikin video-video terbaru lagi. Terus jangan lupa buat teman-teman share, komen, dan jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe atau subscribe ya, komen, share, oke, dari gua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga iman, selalu jaga kebersihan. Yang pastinya sukses dan sehat selalu untuk kalian semua, teman-teman nakes, teman-teman medis, yang mobil khususnya, teman-teman driver ambulans Bekasi, se-Indonesia Raya ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya. Semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Waktu terus berganti, dentang jam pun berbunyi. Cinderella pergi, Cinderella